screen into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabar pagi ini. Semoga yang diniatkan oleh anak-anak ini, anak-anak bapak ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Amin ya Allah. Baik, sebelum bapak mulai pelajaran pagi hari ini, bapak meminta kepada ketua kelas mohon untuk dibuka baca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan. Baik, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sebelum bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, bapak terlebih dahulu mengabsen. Apakah yang hari ini ada yang tidak hadir? Ini, Pak. Alhamdulillah. Baik, di sini bapak akan menjelaskan tentang mencintai Allah dan Rasul. Baik, apakah ada yang tahu apa pengertian mencintai Allah dan Rasul? Lupa. Belum. Baik, di sini bapak akan menjelaskan. Jadi, sebagai kita umat Islam, cara mencintai Allah dan Rasulnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu melakukan perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Apakah perintahnya itu? Yang pertama ialah sholat. Perintah. Yang pertama ialah sholat. Siapa yang tahu pengertian dari sholat? Nah, sholat adalah tiang agama. Mengapa sholat dikatakan tiang agama? Nah, betul. Karena sholat adalah pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari dan kemudian berkata, artinya siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari akhirat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat dan dia tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nah, dari hadis tersebut kita sebagai umat manusia itu bisa memahami apa peran pentingnya sholat bagi kehidupan manusia. Sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu terdiri dari apa saja? Salat
subuh, Sholat Isya. Sholat Jumat. Isya, subuh, duhur, zuhur, asar, Asar, maghrib. maghrib. Nah, berarti 5 waktu ya. Ya. ya, Kalau sholat sunnah itu apa aja? Banyak Pak. banyak puasa sunnah. Coba sebutin salah satu. Sholat duha, Duha, witir, witir, tahajud. tahajud. Nah itu benar tadi yang dikatakan oleh Murni bahwa sholat tahajud sholat sunnah itu terdiri dari tahajud, witir dan duha. Dan yang perintah Allah yang kedua ialah zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat apa aja? Yang tahu? Zakat fitrah, Zakat fitrah sama zakat mal. Nah betul. Siapa yang tahu pengertian dari zakat fitrah dan mal? Siapa yang bisa menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal? Siapa? Apa? Bapak Pak. Oke, aku Pak. Ya zakat fitrah apa? Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang Idul Fitri. Benar. Satu lagi. Kalau zakat mal itu zakat untuk harta. Ketika harta yang sudah mencapai nisab, maka wajib dizakatkan. Nah betul. Nah jadi zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tadi sudah dijelaskan oleh Trianova. Kalau zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri atau Idul Adha. Sedangkan zakat mal pada ada nisabnya. Jadi setiap yang punya gaji itu pasti ada zakat malnya. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 71 yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezeki itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan perintah yang ketiga adalah puasa. Nah, puasa ini sering disalahartikan oleh kaum umat Islam sekarang, karena puasa ini kayak menahan nafsu atau menahan haus saja. Tetapi ketika sudah mendengar artinya, puasa itu tidak hanya menahan nafsu dan menahan makan dan haus saja, tetapi menahan seluruhnya, seperti tidak melakukan perbuatan keji atau perbuatan yang baik-baik yang jelek-jelek. Sudah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang berpuasa selama 1 hari demi Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak tempuh sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, puasa itu sudah dijelaskan oleh Abu Sa'id bin Al-Khudri, dan sudah jelas apabila manusia berpuasa 1 hari demi Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Sungguh nikmatnya orang berpuasa demi Allah. Nah, puasa juga dibagi menjadi 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Tadi puasa wajib itu saat bulan Ramadan, dan puasa sunnah terdiri atas Senin Kamis, puasa Daud dan puasa Arafah. Baik, yang selanjutnya setelah kita lakukan perintah Allah, pasti ada larangannya. Larangan yang pertama ialah melakukan zina. Nah, larangan ini yang paling sering disebutkan oleh Allah, seperti zina mata, zina tubuh, atau zina yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah saja sudah memperingatkan bahwa tentang melakukan zina. Bagaimana jika orang itu masih melakukan zina, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, dan Allah juga akan mengazab
bagi orang yang melakukan zina seperti surat Al-Furqan ayat 69 yang berbunyi yakin, yakni akan dilipat gandakan azabnya untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Tuh. Jadi setiap perintah pasti ada larangannya. Tadi larangannya pertama ialah zina. Nah, zina ini yang sering terjadi di muka bumi ini, seperti tadi pacaran ataupun yang lain-lain sebagainya. Dan larangan yang kedua ialah menduhakan kedua orang tua. Sudah jelas di dalam hadis riwayat Abu Hasan bin Ma'ruf, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat orang yang benci kedua orang tua yang tidak menyanyiakan kepadanya. Tuh, Allah sudah memberikan hadis tentang menduhakan kedua orang tua. Jadi kita sebagai umat manusia haruslah menghormati kedua orang tua kita, karena jika kita tidak ada orang tua maka kita tidak akan hidup di dunia ini. Nah, tadi ini bukti kalau kita cinta kepada Allah saja. Dan yang kedua ialah bukti kalau kita cinta kepada Rasul. Nah, bukti kita cinta kepada Rasul itu ialah memakan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, jadi kita sebagai umat manusia haruslah menggunakan makan itu menggunakan tangan kanan. Karena sudah ada di dalam hadis yang berbunyi, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, oleh hadis riwayat Muslim nomor 220. Nah, sudah dijelaskan bahwa di dalam hadis pun kita harus melakukan makan dan minum menggunakan tangan kanan, karena Allah paling suka menggunakan tangan kanan. Dan yang kedua ialah tidak minum dan makan dalam kondisi berdiri. Nah, ini masih banyak orang yang di luar sana sering melakukan ini, seperti saat kondangan ataupun lain sebagainya. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Siapa yang lupa, maka hendaknya ia memuntahkan lagi. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini kita memahami bahwa setiap orang yang makan atau minum berdiri, apabila lupa aja akan dimuntahkan. Bagaimana sudah dilakukannya, maka Allah itu akan membencinya, gitu. Dan mungkin itulah larangan dan mencintai Allah dan Rasulnya seperti perintah, larangan, dan melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin materi itu yang Bapak akan sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan setelah ini Bapak akan memberi kuis pertanyaan yang soalnya ditulis anak-anak ya. Iya, Pak. Bagaimana penerapan sifat dan akhlak Rasulullah di zaman sekarang? Bagaimana Penerapan akhlak dan perilaku pada Rasulullah di zaman sekarang ini. Nanti Bapak akan koreksi dari pertanyaan berikut itu. Nanti apabila jawabannya menarik menurut Bapak, Bapak akan berikan nilai plus kepada kalian. Asik. Oke, Pak. Di tersebut Bapak akan memberi waktu pengerjaannya sekitar 5-10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, Pak.
Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Sebentar Pak, kasih nama Pak. Sip duluan. Baik, Bapak akan koreksi terlebih dahulu ya. Ya Pak. Baik, setelah Bapak koreksi, sudah benar jawaban semua. Rata-rata ialah berbicara baik, sabar, ikhlas, dan pemaaf. Baik, kepada Trianova Bapak akan tambahkan nilainya karena sudah menjawab lebih lengkap. Asik. Terima kasih Bapak. Baik, kuis yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kuis tadi akan dilaksanakan pada kalian semua dalam kehidupan sehari-hari, Amin. seperti berbicara yang baik, ramah kepada orang lain, ataupun makan dengan tangan kanan dan jangan makan dan minum dalam berdiri. Bapak akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu mencintai Allah dan Rasul. Jadi sebagai seorang hamba Allah, kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Lakukan perintah Allah seperti tadi sholat, zakat, dan puasa. Dan kita akan menjauhi larangan seperti tadi melakukan zina, durhaka kepada orang tua, dan tidak melakukan perintah Allah. Karena itu jika larangan itu dilaksanakan, maka Allah akan murka kepada kita atau kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus meneladani sikap Nabi Muhammad SAW dengan cara tadi makan menggunakan tangan kanan dan jangan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Mungkin itu saja kesimpulan dari Bapak pada materi pagi hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa kita meneladani sikap Rasulullah SAW. Baik, sebelum Bapak pulang ini, sebelum Bapak akhiri pada pelajaran pagi hari ini, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Untuk tugasnya nanti Bapak akan kirim lewat ketua kelas. Nanti ketua kelas akan menyampaikan kepada kalian semua ya. Baik Pak. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Semoga ilmu yang dari Bapak sampaikan kepada kalian bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.